Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua. Dimanapun Anda berada saat ini, ya saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk bisa senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, untuk itu saudara yang belum mensubscribe channel saya, silakan saudara mensubscribe-nya. Kalau saudara diberkati, silakan saudara share dan bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan. Saya percaya bukan satu kebetulan apabila kerabat, teman, atau siapapun yang saudara berikan tayangan saya ini. Ya, siapa tahu ya, dia diberkati. Ya, karena saya percaya firman Tuhan itu dahsyat, dia bisa mengubah hidup kita. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini dengan judul Mati Juga. Mati juga. Ini judul yang sangat provokatif ya, dan juga ini sangat relevan karena setiap orang pasti mengalami kematian. Ya. Tidak ada orang yang kebal terhadap virus kematian. Ya. Karena kematian itu sudah menjangkiti semua orang. Itu seperti dikatakan di Roma pasal 5 ayat 12. Ya, kalau saudara baca di situ terjemahan firman Allah yang hidup, Roma 5 ayat 12 itu dikatakan begini. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa menjangkiti seluruh umat manusia. Dosanya menyebar kematian ke seluruh dunia. Dan karena itu segala sesuatu menjadi tua dan mati sebab semua telah berdosa. Jadi jelas di sini dikatakan ya, kematian itu ya, menjangkiti ya, seperti virus menjangkiti seluruh umat manusia. Ya. Dosa itu menyebabkan kematian ke seluruh dunia, ke semua makhluk, setiap manusia. Ya. Bahkan di Roma 6 ayat 23, bahasa Indonesia masa kini ya, dikatakan begini. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Ya, Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, upahnya dikatakan sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Nah, jadi jelas saudara sekalian ya, semua orang pasti akan mengalami kematian. Nah, untuk itu kita buka Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23. Saudara bisa baca satu perikop di bawah judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin, The Rich Man and Lazarus. Nah, saya hanya bacakan 2 ayat ya karena waktu saudara sekalian ya saya menyampaikan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Dikatakan begini, Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu, perhatikan di sini. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, jadi Lazarus yang miskin itu yang berbaring di depan pintu gerbang orang kaya itu mati saudara sekalian. Ya. Dan Alkitab mencatat dengan jelas dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi kalau malaikat yang membawa Lazarus yang mati ini ke pangkuan Abraham itu menggambarkan suatu tempat yang nyaman. Ya, pangkuan Abraham, Abraham itu bapak orang percaya, itu gambaran tempat yang nyaman, ya Firdaus. Ayat 23 perhatikan, orang kaya itu juga mati. Ya, jadi judul renungan kita mati juga. Karena orang miskin mati, orang kaya mati apalagi orang miskin. Mau dibalik gimana pun, semua orang akan mengalami kematian. Karena kematian yang tadi saya katakan, itu sudah menjangkiti semua manusia. Kalau dalam filosofi Chinese dikatakan, Sen Ku Lau Ping Se. Sen lahir, Sen Ku susah, Lau tua, Ping sakit-sakitan, kemudian Se mati. Sen Ku Lau Ping Se. Itu memang siklus setiap manusia akan mengalami kematian. Karena memang yang ditunggu orang adalah ya, penyakit, masalah, penyakit, kemudian tua dan mati. Ya. Nah, ayat 23 saya lanjutkan sekali lagi. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, tidak dijelaskan. Kalau Lazarus dijelaskan dibawa oleh malaikat. Ini langsung dikatakan dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ternyata orang kaya ini yang semasa hidupnya bersenang-senang, dia selalu berpakaian jubah ungu, ya, bisa menunjukkan kesombongannya. Ya, jubah pada waktu itu adalah pakaian kebesaran, kemudian berpesta pora, saudaranya. Jadi ini orang sangat kaya. Setiap hari berpesta pora berarti kekayaannya luar biasa. Ya. Dan berpakaian jubah ungu, ya. Artinya pakaian yang mahal. Ya. Kalau sekarang yang pakaian yang bermerek itu juga sangat mahal, saudara. Ada kaos dijual bisa puluhan juta. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 2 jenis kematian yang dialami setiap orang. Ya. Yang pertama kematian fisik. Ya, yang dialami oleh Lazarus maupun orang kaya itu, termasuk kita, saya dan saudara akan mengalami kematian. Itu kematian fisik. Ya, dia sakit, ya, kemudian tua atau mati.
dan mati. Begitu maksudnya, bisa mati karena berbagai macam penyebab. Tapi bagi kita yang percaya, apapun cara kematian tidak mempengaruhi kita apakah kita masuk surga atau neraka dari cara kematian, tidak. Yang menentukan kita kemana adalah cara hidup kita. Ya, bukan cara mati kita, tetapi pola hidup kita, cara hidup kita. Makanya pastikan cara hidup kita adalah cara hidup yang benar, lurus, dan suci. Nah, yang kedua, saudara, ini yang penting. Kematian yang kedua adalah kematian kekal. Nah, itu dicatat di Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini, Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, siapa yang mengalami kematian kedua ini atau kematian kekal ini? Ya, artinya di neraka itu disebut kematian kedua atau kematian kekal. Mereka yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ini akan mengalami kematian yang kekal atau kematian kedua, yaitu dilemparkan ke dalam lautan api, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, orang kaya ini yang tadi diceritakan di Lukas pasal 16, dia ada di dalam lautan api. Karena apa? Dia mengalami kesakitan, menderita. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ya, ia memandang ke atas. Nah, jadi saudara sekalian, orang kaya itu yang tidak memperhatikan Lazarus yang miskin, yang berbaring di depan pintu gerbangnya, itu mengalami kematian kedua. Ya. Dia tidak memperhatikan Lazarus, itu sama dengan tidak mengasihi sesamanya. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, itu bisa dipastikan dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Ya. Jadi orang kaya ini ya masuk dalam kematian yang kedua. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, siapakah orang yang akan masuk dalam kematian atau mengalami kematian kedua? Yaitu orang yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Ya. Siapakah orang yang mengalami kematian kedua? Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dia akan mengalami kematian kekal. Yohanes pasal 8 ayat 24. Dikatakan gini, karena itu tadi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tadi mati dalam dosa artinya mati kekal, saudara sekalian. Ya. Mengapa orang yang percaya kepada Yesus ya, tidak ada di dalam kematian kekal, tidak mengalami kematian kekal? Ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kenapa? Yesus juga berkata ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Yesus, ya, yang adalah kebangkitan dan hidup, kita tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Bagi kita yang hidup, yang saat ini hidup, yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian kedua atau kematian kekal atau kematian selama-lamanya. Makanya pastikan selama kita hidup di bumi ini jangan sampai kita tidak percaya Yesus. Karena Yesus berkata kalau kita tidak percaya ketika kita hidup bahwa Yesus adalah yang diutus Bapa, ya Alkitab mengatakan kamu, saudara dan saya yang tidak percaya Yesus, dikatakan akan mati dalam dosamu. Sebaliknya, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ya, kita akan hidup, ya, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Kematian fisik. Ya. Nah, Lazarus yang miskin itu, dia tidak mengalami kematian kedua. Sebab dia ada di buktinya apa? Dia ada di pangkuan Abraham. Berarti Lazarus ya, mati di dalam Tuhan. Karena dia tidak mengalami kematian kedua. Dia ada di pangkuan Abraham. Di dalam Firdaus. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi Lazarus yang miskin, yang hidup menderita di bumi, ya, ketika dia mati, dia tidak mengalami kematian kedua. Melainkan dia boleh beristirahat dan hidup di dalam Firdaus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita patut bersuka cita kalau nama kita tercatat di sorga. Bagaimana nama kita tidak tercoret dari catatan sorga? Tetap tercatat di sorga. Pastikan saudara percaya Yesus hidup dalam kehendaknya, hidup melakukan kehendaknya. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita melakukan kehendak Bapa di sorga, hidup dalam pertobatan, nama kita terdaftar di sorga. Nah, pastikan nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan.
supaya ketika kita mati, kita diterima di kemah abadinya. Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai selama-lamanya atau sampai pada akhirnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa di surga, serius, ya, all out, karena hanya orang yang sungguh-sungguh ya, mempertahankan imannya, walaupun menderita di bumi ini, tetapi kita tetap percaya hidup dalam kebenaran. Kita pasti hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus dan orang-orang percaya yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, biar kebenaran ini, firman Tuhan ini boleh menggugah kita untuk kita hidup benar. Kalau saudara mengalami kesulitan, masalah, pastikan saudara tetap hidup benar, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah jaminan kita. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara diberkati, ya bagikan firman Tuhan ini saudara sekalian, karena ketika saudara membagikan, saudara juga ikut bagian dalam pelayanan yang namanya finger ministry. Dan kita tidak tahu ketika firman Tuhan itu didengarkan oleh siapapun yang saudara sampaikan melalui channel saya ini, melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Siapa tahu mereka bisa melalui Roh Kudus, mereka disentuh sehingga mereka boleh percaya Yesus dan bisa hidup kekal bersama-sama orang-orang percaya di bumi ini. Ya. Kita boleh hidup kekal di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola